Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita berbagi informasi, tip dan trik di seputar pengolahan data, spreadsheet maupun pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat Gantt chart di Microsoft Excel secara dinamis. Oke, idenya adalah di sini ada pertanyaan dari teman saya pada saat dia ingin membuat progres atau mempresentasikan aktivitas pekerjaannya menggunakan Gantt chart. Nah, dari sini saya coba bantu untuk membuatnya. Oke, apa saja yang perlu kita lakukan? Kita akan mulai. Di sini kita akan ada data durasi untuk menentukan lamanya aktivitas pekerjaan. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya adalah kolom tanggal. Untuk tanggal kita pecah menjadi 3, yaitu di sini ada var, ada mulai, dan juga ada selesai. Nah, fungsi var di sini adalah fungsi sebagai parameter ya. Apabila data diisikan, maka dia akan mempengaruhi dari tanggal mulai. Fungsinya untuk memproses pekerjaan yang sifatnya paralel. Oke, kita mulai saja. Misalnya untuk var di sini kita buat yaitu sama dengan kita ambil data yang ada di sini, kita enter. Nah, untuk var startnya kita mulai dari sini. Untuk mulai itu adalah mengecek apakah var itu terisi atau tidak. Kalau dia terisi maka diambil dari var, kalau tidak maka diambil dari tanggal selesai plus 1, seperti itu. Oke, kita mulai saja, yaitu sama dengan if tidak kosong maka kita ambil tanggal var. Jika kosong maka kita ambil tanggal selesai plus 1. Oke, tinggal kita enter. Nah, ini untuk tanggal mulai. Tinggal kita kopikan ke bawah sampai dari sini. Kita enter. Nah, di sini untuk tanggal selesai. Nah, tanggal selesai itu adalah di sini untuk pekerjaan itu juga terpengaruh dari dari workday ya, workday atau hari kerja ya. Nah, untuk hari kerja itu juga dipengaruhi oleh pertama Sabtu Minggu itu dianggap bukan hari kerja, kemudian juga ditambah dengan namanya hari libur. Ini dia hari libur contohnya ya. Maka di sini kita bisa menggunakan yaitu sama dengan workday seperti ini. Kita ambil dari start date-nya dari mulai, koma diambil dari tanggal ini dari durasinya ya, koma diambil dari holiday yang ada di sini. Kemudian tekan F4, kita enter. Nah, dia sudah muncul seperti ini. Maka di sini dia akan bertambah 1 hari ya. Tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, ini tinggal bisa kopikan ke bawah dari sini. Nah, seperti ini. Tinggal kita format, klik kanan, format cell. Kemudian kita number di sini, kita ambil DDMMM tuh oke, DDMMYY seperti ini. Nah, kita akan isi tanggal selesainya di sini adalah yaitu sama dengan max seperti ini. Oke, diambil dari ini dia. Nah, kita ada ini juga, kita kopikan saja formatnya ke sini. Nah, jadi mulainya 1 Januari selesainya 4 April kalau kita lihat seperti ini ya.
Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung kita bisa menambahkan bobot dari aktivitas ini. Kita bisa di sini, yaitu untuk bobot kita bisa ambil dari durasi dibagi dengan yaitu sum seperti ini. Tinggal kita enter, kemudian kita kopikan ke bawah. Setelah itu kita pilih persen saja, ini udah otomatis menjadi nilai persen. Kita sudah dapatkan tanggal, tentukan tanggal mulai, selesai, dan lain-lain. Nah, karena di sini dimulai dari Januari, maka di sini kita akan buatkan misalnya Januari di sini, Januari, maka di sini kita tentukan kolomnya itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 4 April. Nah, caranya adalah kita masuk ke yang namanya itu adalah di sini, pilih fill, pilih series. Nah, kemudian di sini kita pilih rows ya, pilih date. Ini kita isikan dulu tanggalnya ya. Tanggalnya kita isikan dulu 2025 0101 enter. Nah, baru kita pilih di sini series, kita pilih date. Nah, kita ambil dia itu 4 April 2025. Nah, kita 4 April berarti 04 2025. Kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah tanggal kita hanya mengambil informasi tanggalnya saja. Maka sebelumnya di sini kita kasih tanda dulu ya. Oke. Kita blok. Kemudian kita pilih format cell. Kita pilih yang namanya custom DD. Nah, ini kita sudah tambahkan. Oke. Setelah itu ini tanggal sudah kita buatkan, maka selanjutnya di sini adalah di sini berarti Februari. Terus di sini Maret. Kemudian di sini April. Nah, kita sudah buatkan itu. Ini kita tandai agar ngebloknya lebih mudah. Nah, kita tandai aja. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya adalah conditional formatting. Tapi untuk conditional formatting tentu kita memerlukan yang namanya adalah sel bantu. Nah, untuk sel bantu kita ambil yang di atas ini saja, di mana kita akan menentukan apakah hari itu hari libur atau bukan. Untuk hari libur itu adalah untuk menentukan Gantt chartnya ya, untuk chartnya itu ditandai atau tidak. Maka di sini kalau di hari libur kita buat merah. Kalau dia bukan hari libur dan tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ada di sini, dia warnanya hijau. Nah, sekarang kita coba. Di sini kita untuk menentukan hari libur, maka kita bisa menggunakan, nah untuk hari libur itu ada yang namanya adalah Sabtu dan Minggu, dan juga di sini ada yang namanya adalah berdasarkan hari libur nasional. Nah, di sini kita bisa tambahkan yaitu sama dengan, kita bisa gunakan or karena ada dua bagian. Nah, di sini untuk Sabtu Minggu itu weekday-nya itu ya. Nah, kita bisa gunakan yang namanya adalah mod seperti ini.
Kita ambil weekday-nya. Oke, kita ambil dari sini. Kemudian seperti ini, koma. Nah, divisornya kita ambil 7. Kemudian setelah itu di sini adalah lebih kecil sama dengan 1. Nah, kemudian kita tambahkan lagi adalah count if. Nah, count if ini kita akan mengambil yaitu holiday-nya di sini. Tekan F4, koma. Nah, kita ambil di sini adalah apa namanya, tanggal ini. Oke, kemudian kita enter. Nah, seperti ini, true dan seterusnya. Tapi true itu terlalu panjang ya, karena nanti kita akan batasi untuk change saja nggak terlalu besar. Maka di sini kita konversi true itu menjadi angka 1 dan 0 saja. Kita tambahkan seperti ini, kita enter. Nah, ini 1 ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan pindah ke sini. Maaf, kita kopikan dulu. Nah, caranya seperti ini, tinggal tekan enter. Nah, kita sudah dapatkan yang namanya adalah kolom bantu, sel bantu ya. Setelah kita mendapatkan kolom bantu, maka kita bisa yang namanya itu membuat Gantt chart. Nah, caranya adalah di sini untuk Gantt chart ini adalah kita akan membuat warna hijau itu adalah warna kerja ya. Warna kerja itu dari tanggal mulai yang ada di sini. Tanggal mulai sesuaikan dengan kolom yang ada di sini. Dan juga apakah di hari libur atau bukan. Seperti itu. Oke, kalau di sini hari libur itu 1 ya, 1 itu libur, 0 itu berarti tidak libur. Maka di sini kita tentukan juga adalah tanggal yang ada di kolom ini itu adalah di antara tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai. Nah, maka kita bisa buat, kita blok di sini. Nah, caranya adalah kalau kita blok seperti ini, tekan Ctrl Shift, tekan Ctrl dan Shift panah bawah, maka dia akan sampai tulisan baris terakhir yang ada tulisannya, tinggal kita ambil di sini. Kemudian tetap Ctrl Shift panah kanan. Nah, ini fungsinya untuk yang ini adalah untuk membatasi ya, jadi biar lebih mudah nih. Nanti kita bisa hapus nih. Kita sudah dapatkan yang namanya adalah seleksi daripada sel. Kita masuk ke yang namanya adalah conditional formatting. Kita pilih new rule. Oke, di sini kita ambil yang namanya adalah use a formula to determine which cell to format. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita untuk menentukan warna dulu ya. Kalau untuk menentukan ini untuk warna hijau ya, warna hijau itu berarti warna sesuai dengan aktivitas ya. Nah, berarti yang perlu kita yang perlu kita gunakan sama dengan, kemudian kita ambil di sini ini, oke. Tapi kalau dia seperti ini, dia hanya kolom hanya terkunci di satu kolom itu saja. Sementara kita setiap pindah kolom dia harus pindah juga jadi 2, 3 dan seterusnya. Maka kita hilangkan tanda dolarnya. Nah, di sini kita tambahkan juga yaitu N ya, karena kita gini deh, N seperti ini. Kita ambil ini sama dengan 0 karena dia itu
bukan hari libur 0, kalau 1 itu berarti hari libur. Kemudian kita tambahkan adalah tanggal ini ya, itu ini kita hilangkan saja jadi H7 deh. H7 lebih besar sama dengan, ya kita ambil tanggal mulai ini. Oke. Di sini yang perlu kita hilangkan itu adalah seperti ini. Dan juga H7 lebih kecil sama dengan, kita ambil tanggal selesainya seperti ini, kita hilangkan. Nah, oke. Kemudian setelah itu kita pilih format. Untuk formatnya kita ambil yang namanya adalah, ini karena warna hijau ya, kita fill efek aja. Kita pilih hijau di sini. Misalnya ini kita ambil yang ini contoh saja. Atau kalau misalnya ini deh. Ini aja oke deh. Kita pilih oke. Kemudian kita oke. Pilih oke. Coba kita ulang lagi, manage rule. Oke, di sini H1. Oh, maaf, salah. Di sini adalah H1 sama dengan 0. Oke. H7 ini adalah ini. Oke. Oh, berarti di sini ya. Tujuh. Kita kunci yaitu barisnya 7 lebih besar sama dengan, nah ini kita ambil mulainya. Untuk mulai itu berarti dia oke, di sini juga 8, H7 seperti ini, lebih kecil sama dengan selesai. Seperti ini. Kita oke. Kita oke kembali. Nah, ini dia. Tanggalnya sudah terbentuk ya, artinya ya Gantt chartnya sudah terbentuk seperti ini. Oke. Di sini coba ini sampai tanggal berapa sih? Oh, mungkin ini dia ya. Nah, ini sudah terbentuk seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya adalah di sini kita buat untuk yang hari liburnya. Oke. Untuk hari libur kita blok seperti ini. Kemudian conditional formatting, pilih manage rule. Nah, pilih new rule di sini. Kita pilih use formula to determine. Nah, di sini kita akan ambil yang namanya itu adalah ini dia. Oke. Barisnya tetap, cuman kolomnya yang enggak tetap. Jadi gini saja. H1 sama dengan 1.
Berarti dia kalau dia hari libur maka kita kasih warna merah. Di sini kita pilih fill effect warna merah seperti ini. Ini kita buat seperti ini. Ini juga seperti tadi ya. Kita oke. Kemudian kita oke. Kita oke. Nah, di sini ada tanggal yang warnanya itu dia tidak merah dan juga tidak hijau ya. Berarti ini masih ada kesalahan dalam conditional formatting. Kita coba cek yang warna hijau ya. Kita blok di sini. Kita seperti ini. Kemudian kita pilih conditional formatting, kita pilih manage rule, kita pilih yang ini. Oke, ini kenapa H1? Kalau H1 oke. Jadi ini kalau H1 berarti oke, di sini H7 haknya oke, ke 7 berarti dia, nah ini kita hapus aja yang ini. H1 ini kita hilangkan, kemudian yang ini kita tambahkan seperti ini. Kenapa? Karena dia untuk kolomnya setiap perpindahan kolom yang ada di sini setiap dia akan mengacu pada pointer kolom yang ada ini ya, di yang atas ya. Jadi kalau dia H-nya itu kita kunci, maka semua kolom itu mengacu pada kolom H, tapi barisnya enggak. Nah, yang di sini yang kita coba kunci ini adalah barisnya aja, tapi kolomnya enggak. Coba kita cek lagi, kita oke ya, kita oke. Nah, ini dia. Jadi sudah terisi seperti ini. Nah, sekarang kalau seperti ini sudah kita buat, fungsi dari var itu seperti apa? Nah, fungsi var itu adalah kita akan ini mungkin kita inikan dulu untuk barisnya ini, kolomnya kita lebarnya kita ini dia, tinggal kita arahkan kursor seperti ini, double klik. Nah, dia jadi lebih mengecil. Nah, seperti ini. Kalau lebih amannya, ini kita Januari, tekan Ctrl Shift panah kanan, dia masuk ke Februari, Februarinya hilangkan. Panah kiri seperti ini, tinggal merge cell seperti ini. Oke, sekarang kita untuk Februari itu tekan Ctrl Shift panah kanan. Nah, kita ambil Maretnya, kita hilangkan, kita pilih merge cell seperti ini. Oke, kita sekarang Maret. Nah, April kita hilangkan, merge cell seperti ini. Nah, sekarang tinggal April. April itu karena sedikit kita ini saja, merge cell. Kalau sudah seperti ini, kita coba ulang lagi. Kita blok dari sini sampai dengan ini, double klik. Nah, ini sudah sama lebar ya. Nah, fungsi dari var di sini adalah kita bisa masukkan, contohnya pekerjaan ini ada proses paralel. Jadi pada saat ini taruhlah kita ini dia tanggal 5 misalnya, maka kita tentukan 2025 0105 seperti ini. Nah, maka akan terlihat di sini dia paralel karena tanggal 5 itu hari libur dia tidak, tapi dia dimulai paralel itu dari tanggal 6 seperti itu. Jadi ini fungsinya, misalnya contoh di sini, misalnya ini yang agak panjang itu, misalnya ini dia. Oke, ini contohnya karena ini panjang,
Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bisa aja kita atur. Contohnya adalah di sini mulainya adalah ini kita mulai 4/11, berarti kita tanggal 7 misalnya 2025 0107. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika terjadi tanggal paralel, maka dia juga di sini selesai juga langsung sesuai dengan tanggal paralel ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dia tanggal 7, maka kita bisa lihat 7 Januari di sini 4 Februari ya, kita lihat dari Februari. Oh, di sini ini jangan, maaf, di sini harusnya 2025 02 misalnya 07 Februari ya. Nah, di sini ini kembali ke 1 April, tapi kita bisa lihat di sini. Kita lihat di bulan Februarinya. Nah, dia ada pekerjaan paralel. Nah, seperti itu. Nah, tugas terakhir adalah kita tinggal merapikan formatnya. Ini kita tinggal merge cell seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan yang namanya adalah border ya, format cell. Pilih yang namanya adalah border, kita ambil seperti ini. Oke, kita oke. Nah, untuk ini tinggal format cell lagi, kita pilih sini. Oke. Nah, ini juga format cell, kita pilih bawah, kita pilih oke. Ini kita blok merge and center, tinggal format cell, pilih yang namanya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini untuk ininya tinggal kita tengahkan seperti ini. Nah, untuk ini juga kita tambahkan. Oke. Format cell, pilih ini dan ini, kita oke. Nah, ini sudah rapi, tinggal kita hilangkan untuk yang tanda ininya seperti ini, dan ini juga kita hilangkan. Ini dia. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah membuat yang namanya adalah Gantt chart secara dinamis. Yang ini karena agar tidak muncul, tinggal klik kanan, pilih hide. Nah, seperti ini. Untuk yang ini kita bisa ketengahkan sampai dengan di sini. Pilih mode cell seperti ini, mungkin kita besarkan. Oke. Nah, ini dia project timeline. Hasilnya seperti ini. Demikian untuk pembahasan pembuatan Gantt chart di Microsoft Excel sudah kita selesaikan. Bila ada pertanyaan, usulan, saran, dan kritikan, bisa dituliskan pada kolom komentar. Jangan lupa bantu channel ini dengan like dan juga subscribe ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.